Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita petani maju Indonesia. Pada hari ini saya mendoakan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Semua kegiatan dan kerjaan yang kita lakukan berjalan dengan lancar dan sukses, karena kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas masalah mengatasi hama ulat potong Agrotis Epsilon, di sebagian tempat disebut juga dengan hama tanah atau ulat tanah yang memotong tanaman jagung kita pada saat tanaman masih muda. Sebenarnya penjelasan tentang pengendalian ulat potong pernah kita bahas sebelumnya, tetapi kita lengkapi dalam pertemuan kita kali ini karena ada beberapa teknologi terbaru yang bisa kita gunakan. Mengatasi ulat tanah, Agrotis Epsilon, atau Black Cutworm, pada tanaman jagung, dengan tepat dan cepat, efektif dan efisien, untuk mempertahankan produksi tetap tinggi. Tanaman jagung, yang dibudidayakan, pada penghujung musim hujan atau menjelang musim kemarau, di beberapa wilayah, selalu memperoleh gangguan, berupa serangan hama ulat tanah, tetapi di beberapa area lain, justru serangan terjadi di musim penghujan, dan daerah lainnya, terjadi pada musim kemarau. Hal ini mengandung arti, bahwa ulat tanah, bisa menyerang tanaman jagung, di semua musim tanam. Ulat tanah, Agrotis ini, biasa menyerang tanaman jagung pada malam hari atau nokturnal. Dan pada siang hari bersembunyi di dalam tanah. Ulat tanah, Agrotis, menyerang tanaman jagung muda, yaitu, mulai tanaman muncul daun, pada fase vegetatif emergen atau VE. Sampai tanaman berumur 21 hari setelah tanam, atau 3 minggu. Ulat tanah, Agrotis, menyerang batang tanaman jagung muda dengan cara memotongnya, sehingga sering dinamakan juga ulat pemotong. Ciri-ciri dari ulat potong Agrotis. Telur, ulat tanah Agrotis, memiliki telur berwarna putih, yang diletakkan berderet pada permukaan daun. Larva, berwarna putih kelabu, sebagian cenderung berwarna kehitaman, larva ini aktif di malam hari. Kepompong atau pupa, berwarna coklat dan berada di dalam tanah. Imago, atau serangga dewasa, aktif pada senja dan malam hari. Berwarna kelabu pudar, sehingga sering disebut nengat. Gejala serangan, ulat potong Agrotis. Hama ini, biasa menyerang tanaman jagung muda, yaitu, pada umur 1-3 minggu. Dengan cara menyerang, dan memotong pangkal batang. Serangan dilakukan pada malam hari. Tanaman terkulai, layu, pangkal batang terpotong, pertumbuhan tanaman, menjadi tidak normal. Dan tanaman tidak bisa tumbuh atau mati. Program pengendalian, ulat potong Agrotis. 1. Penggenangan lahan sebelum tanam, istilahnya di lab. Hal ini, dilakukan untuk lahan yang memungkinkan. 2. Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, di mana dalam pengolahan tanah ini, dilakukan 2 kali, yaitu bajak singkal untuk pembalikan tanah, dilanjutkan digaru, untuk meratakan tanah dan membuang sisa-sisa tanaman di lahan. 3. Penggunaan kapur dolomit, untuk meningkatkan pH tanah, agar cenderung netral. 4. Pemakaian pupuk kompos. Untuk beberapa wilayah, disarankan untuk tidak menggunakan pupuk kandang, karena ada kecenderungan, membawa telur, hama ulat potong. Jadi cukup pupuk kompos matang, sebagai penutup lubang tanam. 5. Pergiliran tanaman atau pergiliran varietas. Dan kalau memungkinkan penanaman serentak. 6. Sanitasi area, yaitu membersihkan lahan dari sisa tanaman dan gulma. 7. Perawatan tanaman muda, yaitu menggunakan insektisida, bisa berupa insektisida alami, maupun insektisida kimia. Untuk insektisida kimia, dilakukan dengan cara A. Penggunaan insektisida butiran, atau granul. Disebar merata di permukaan tanah, atau dekat lubang tanam. B. Penyemprotan insektisida, pada usia tanaman 7, 11, 14, 18 dan 21 hari setelah tanam, berupa insektisida, berbahan aktif, Profenofos, Chlorpyrifos, Sipermetrin, Beta-siflutrin, atau Lambda-sihalotrin. Dosis atau konsentrasi, insektisida yang digunakan, ikuti sesuai dengan petunjuk pada kemasan. Penyemprotan insektisida, efektif dilakukan, pada sore hari menjelang malam. Dengan nozzle rapat sehingga droplet embun. Merata ke seluruh tanaman dan permukaan tanah. Semoga bisa dimahami dan bisa dimengerti serta diimplementasikan di lapangan. Kami doakan budidaya tanaman jagung kita pada musim tanam sekarang dan musim tanam berikutnya berjalan dengan lancar, sukses, sehingga kita menjadi petani yang bahagia.
Kiranya cukup sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.